Shalom Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat khotbah ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertangyangan minggu ke-16 sesudah Trinitatis 15 September 2024. Terambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27 dan bacaan dari kitab Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai 9. Diikat oleh topik atau tema Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Aideng gaddo uhum ni Jehovah Tuho. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertangyangan minggu ke-16 sesudah Trinitatis 15 September 2024. Dihubungkan dengan topik minggu, Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Aideng gaddo uhum ni Jehovah Tuho. Saudara, firman Tuhan yang saya baca untuk pertangyangan minggu ke-16 sesudah Trinitatis 15 September 2024 yang terambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27 ini mengajar dan menyadarkan kita semua agar menjadi pengikut Kristus yang baik. Sekali lagi, menjadi pengikut Kristus yang baik. Kita belajar sebagai umat Kristen yang telah ditebus oleh Allah dengan darahnya yang sangat mahal di Bukit Golgata, supaya kita menjadi pengikut Kristus yang baik. Dengan kata yang baik ini, kita diingatkan agar kita sungguh-sungguh menjadi Kristen yang menghidupi imannya. Orang Kristen yang menghidupi imannya itu berarti dia bukan hanya sekedar Kristen saja. Padahal tidak menunjukkan kekristenannya dalam perilakunya sehari-hari. Oh, tidak seperti itu. Bukan hanya sekedar pengikut Kristus yang hanya ikut-ikutan saja. Terbukti di dalam dirinya ternyata banyak perilaku yang memalukan Kristus. Suka dia bohong, ucapannya sering tidak terkontrol, perilaku sehari-harinya juga sering menyimpang dari kehendak Allah.
Saudara, firman Tuhan pada pertanyaan minggu ke-16 sesudah Trinitatis 15 September 2024 ini mengingatkan dan menasihati kita agar hidup sebagai orang Kristen yang baik, yang berkenan di hati Tuhan dan berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Adapun hal-hal yang mendorong kita menjadi Kristen yang baik itu, Bapak Ibu, adalah karena Tuhan sudah terlebih dahulu berbuat baik bagi kita. Sebagaimana topik minggu, Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Aidinggan dohum ni Jehovah Tuhan. Nah, untuk itu, mari kita masuki dan dalami pengajaran Yesus dalam Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27 ini sebagai dasar pengajaran Yesus bagi kita untuk hidup menjadi orang Kristen yang baik. Nats ini mengungkap berbagai-bagai perbuatan baik daripada Tuhan bagi kita dan selanjutnya mengajar kita apa yang harus kita lakukan menurut pengajaran Yesus. Saudara, Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27 ini memuat setidak-tidaknya 5 hal yang mendorong kita menjadi orang Kristen yang baik. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, Yesus menderita bagi keselamatan kita. Nah, itu pertama. Yesus menderita bagi keselamatan kita. Saudara, pada ayat 22 dituliskan, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus ini telah terjadi sepenuhnya. Yesus yang di sini disebut anak manusia telah menanggung banyak penderitaan, mulai dari penolakan para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, hingga mati terbunuh di kayu salib. Tetapi bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi bukan berakhir dalam kematian, tetapi kebangkitan pada hari yang ketiga. Inilah karya Yesus demi menyelamatkan umat manusia, kita-kita sendiri, yakni orang yang percaya kepada Yesus. Ini yang harus kita responi dalam wujud, marilah kita menjadi orang Kristen yang baik. Itu yang pertama. Kedua, pada ayat 23 dikatakan oleh Yesus bahwa pada saat kita terpanggil, maka kita harus bersedia melakukan 3 syarat yang sangat-sangat penting sekali, yakni mau menyangkal dirinya, mau memikul salibnya setiap hari, dan mau mengikut Dia. Pengikut Yesus wajib menyangkal dirinya. Artinya menyangkal dirinya, mengaku dosanya, meninggalkan hawa nafsu dunianya, dan percaya kepada Dia. Dia juga harus rela ketika menerima olok-olok, hinaan, ejekan oleh sebab nama Yesus itu. Pengikut Yesus wajib memikul salibnya setiap hari. Salib di sini menggambarkan berbagai-bagai tekanan, intimidasi, penindasan, dan penderitaan karena imannya. Di saat semua ini terjadi, hendaklah kita tidak khawatir, kita tidak takut, dan tidak gamang, Bapak Ibu. Yang ketiga, pengikut Yesus wajib mengikut Dia. Dalam semua kepahitan yang dihadapi itu, hendaklah kita semakin setia mengikut Dia, sekalipun kita menghadapi berbagai-bagai rintangan, hambatan, dan persoalan yang silih berganti dalam hidup kita. Kemudian ketiga, jangan ada yang kehilangan nyawa akibat duniawi ini. Pada ayat 24 dan 25 ditulis, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Nah, ini kata-kata Yesus. Saudara, menurut Yesus, dalam ayat ini kita tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kemampuan kita terbatas. Tetapi kalau kita
dan nyawa kita terancam karena Yesus, ingat, Yesus akan menyelamatkan kita. Tidak ada gunanya memperoleh seluruh dunia, seluruh kenikmatannya, kalau diri kita ini binasa dan mati dalam kegelapan abadi yang paling gelap selama-lamanya. Kemudian keempat, jangan pernah malu sebagai pengikut Kristus. Resikonya berat. Itu ditulis pada ayat 26. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Nah, ini berhubungan erat dengan kedatangan Yesus kedua kalinya kelak dalam kemuliaannya. Kedatangannya kedua kali nanti merupakan event yang ditunggu-tunggu oleh semua orang percaya. Maka, jagalah hidup selama hidup. Jangan malu sebagai pengikut Kristus. Dan yang kelima, ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Itu ditulis pada ayat 27. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Saudara, ada penafsir yang menghubungkan ayat 27 ini dengan peristiwa 8 hari berikutnya. Di saat itu, Yesus dimuliakan di atas gunung, di mana Petrus, Yohanes, dan Yakobus juga melihat kemuliaan Yesus itu bersama Musa dan Elia. Sebagaimana ayat selanjutnya, yaitu ayat-ayat 28 dan seterusnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di pertengahan minggu ke-16 sesudah Trinitatis 15 September 2024 dihubungkan dengan topik minggu Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Aidingga dohum di Jehovah Tuhan. Nah, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Mari kita aplikasikan ketiga panggilan Yesus tadi dalam hidup kita masing-masing sebagai pengikut Kristus. Nah, mari kita lihat ketiga panggilan Yesus. Itu sangat-sangat penting kita cermati dan kita aplikasikan dalam hidup kita. Panggilan pertama, mari kita bersedia dan siap, rade dalam bahasa Batak Toba, menyangkal diri. Nah, bagaimana kita menerapkan yang pertama ini, menyangkal diri? Saudara, kata menyangkal diri ini diterjemahkan dari bahasa Yunani atau Gerika arneomai. Apa artinya arneomai? Arti dari kata itu adalah menolak, menyangkal, tidak mengindahkan, melawan. Terutama melawan apa? Menolak apa? Hal-hal atau ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, pengajaran, teori-teori, atau ajakan-ajakan, suguhan-suguhan, tawaran yang bertentangan dengan iman kita, bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, inilah yang kita harus tolak. Kalau itu sudah tolak, maka kita sudah bisa menyangkal diri. Jadi praktek menyangkal diri itu, Bapak Ibu, nampak ketika kita mampu menyatakan tidak terhadap apa yang kita dengar, apa yang disuguhkan, ditawarkan oleh orang kepada kita, yang kita sadari itu semuanya bertentangan dengan kehendak Kristus yang selama ini kita junjung. Nah, sampai tingkat seperti ini, maka seseorang tidak bisa dimiliki, dikuasai, didikte, atau dipengaruhi lagi oleh kuasa-kuasa atau pengajaran-pengajaran manapun yang jahat itu. Nah, bisa saja tawaran-tawaran pihak luar itu, Bapak Ibu, sangat enak, indah. Bisa saja memberi orang sukacita, selera, bahkan hawa nafsu yang menggiurkan, bisa menguntungkan, dan banyak orang yang tergoda untuk mendapatkannya itu. Nah, tetapi apabila kita sudah punya prinsip rohani yang baik, kita sudah menjadi orang Kristen yang baik, maka kita bisa melawan selera, keinginan, hawa nafsu yang seperti itu, yang bisa menjerat kita kepada dosa. Inilah arti menyangkal diri atau arneomai dalam bahasa aslinya tadi itu. Saudara, jelaslah sekarang bahwa tujuan dari ajakan Yesus agar para pengikutnya dan kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen untuk menyangkal diri ini adalah bahwa kita tidak boleh hidup menurut kemauan diri kita sendiri lagi. Tidak boleh tergoda untuk mewujudkan selera, keinginan, dorongan yang muncul dari dalam diri sendiri. Kita harus mampu mengatakan tidak
Tidak terhadap semua suara-suara yang muncul, mendorong kita melakukan kehendak sendiri yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi sebaliknya, kita harus setiap hari belajar mengatakan, wah, kehendak-Mulah Tuhan yang jadi dalam diri saya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Dan hal seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Saudara, inilah tantangan yang sangat-sangat berat sekali bagi kita semua saat ini dalam mengikut Yesus, dalam menjadikan kita orang Kristen yang benar. Ada banyak tantangan, kesulitan, terlebih dalam pengendalian diri sendiri ini. Banyak orang yang sangat-sangat sulit sekali merelakan diri kita sepenuhnya untuk dipimpin oleh Kristus, untuk berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Banyak yang justru memilih menyangkal imannya, menyangkal Yesus demi untuk mendapatkan yang diinginkan. Mendapatkan seperti kedudukan, jabatan, harta, mendapatkan uang, dan penerimaan-penerimaan yang lain, mendapatkan pasangan hidup, bisa berganti iman, dan lain-lain. Nah, itu sebabnya Yesus dalam khotbah ini meminta kita semua agar siap sedia. Rade dalam bahasa Batak Toba, menyangkal diri, menolak segala godaan-godaan, baik godaan yang datang dari dalam diri kita sendiri, yakni keinginan, naluri, suara-suara dagingnya, hawa nafsu kita, maupun suara-suara yang datang dari luar diri kita sendiri. Dan satu hal yang harus diingat, dengan kesediaan kita menanggalkan segala keinginan, nah, itu bukan berarti kemanusiaan kita hilang, ya. Bukan berarti kemanusiaan kita hilang. Segala unsur dan status kemanusiaan kita tetap kita jaga utuh. Dan semuanya itu kita gunakan untuk mengasihi Allah, memuliakan Tuhan. Dengan kemanusiaan kita yang asli itu, dan lewat kuasa Roh Kudus dalam diri kita ini, maka kita akan berani berkata, ya, untuk mendahulukan kehendak Allah. Dan apalagi juga, kita akan berani sebaliknya berkata, tidak terhadap dosa, dan terhadap segala kehendak atau kesenangan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Lewat kemauan kita menyangkal diri ini, kita telah mampu menyadari bahwa Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Sebagaimana topik minggu ke-16 sesudah Trinitatis. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Panggilan kedua bagi kita dari Yesus. Mari kita memikul salib kita masing-masing. Saudara, inilah yang dipesankan oleh Yesus yang kedua bagi kita semua. Memikul salib. Apa artinya itu? Memikul salib dimaksudkan bersedia menderita demi mempertahankan iman kita kepada Allah. Dan suruhan memikul salib ini diikuti dengan keterangan setiap hari. Ini menunjukkan berbagai-bagai kesulitan, pergumulan hidup, tantangan yang bisa kita alami setiap hari, setiap saat, Bapak Ibu. Dan itu semua menyangkut hidup sehari-hari, tetapi juga berakibat kepada iman kita. Jadi, memikul salib tidak hanya menuntut kita menerima dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak hanya menuntut kita untuk percaya akan kebenaran Injil, tetapi lebih keras kita dituntut menyerahkan serta merelakan diri kita ini untuk diterpa oleh berbagai-bagai pengorbanan akibat karena kita mau mengikut Yesus. Rela, Bapak Ibu, untuk berkorban. Apa salib itu? Apakah semua penderitaan itu adalah salib? Oh, tidak. Melihat penderitaannya. Sekali lagi, tidak semua penderitaan itu salib. Nah, jika seseorang misalnya mencuri, lalu dipukuli masyarakat setempat, dan bahkan masuk penjara, menderita di penjara, keluarganya juga menderita, apakah itu salib? Oh, tidak, Bapak Ibu. Ini adalah hukuman, ganjaran dari kejahatannya. Jika ada suami istri yang sering cekcok, tidak akur, selalu ribut-ribut, apalagi karena suaminya kadang-kadang atau sering bermain judi, suka minum minuman keras, mabuk-mabuk, suka main-main perempuan, sehingga keluarga berantakan, menderita. Nah, apa ini salib? Oh, bukan. Ini dosa, ini kejahatan, ini hawa nafsu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan gampang bilang, oh, ini salib Kristus bagi saya. Oh, ini salib keluarga kami, tolong doakan kami. Katanya kepada pendetanya atau sintuanya, oh, saudara, itu bukan salib.
Itu bukan salib. Yang dimaksud dengan salib di sini ialah jika saya, jika saudara, jika kita, jika keluarga kita menderita karena kita mempertahankan kebenaran Allah. Atau kita jujur dalam pekerjaan, tetapi akibatnya kita menderita. Kita masih dikata-katain orang, diolok-olok oleh teman. Oh, inilah salib itu. Jika di satu saat engkau difitnah, dituduh berbuat jahat tanpa bukti yang benar, tetapi harus dipecat dari pekerjaanmu. Nah, ini juga adalah salibmu. Jika pada satu saat engkau dipaksa meninggalkan agamamu, dan kamu tidak mau, kamu bertahan dalam imanmu, tetapi konsekuensinya engkau harus diturunkan dari jabatanmu. Bahkan mungkin dipecat. Nah, ini juga salib itu. Untuk semuanya itu Bapak Ibu, Anda tidak perlu mencari-cari ilmu selamat atau jalan selamat sendiri. Nggak perlu mencari-cari ilmu selamat. Anda tidak usah takut akan kehilangan jabatanmu, akan kedudukanmu, kehilangan pangkatmu. Anda jangan mau mempertahankan meja basahmu dengan mengorbankan imanmu, mengorbankan Yesus. Jangan menjual salibmu untuk mendapatkan meja basah, untung ataupun uang yang banyak. Yesus berkata pada ayat 24, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Nah, kehilangan nyawa di sini berarti kehilangan apa yang paling mulia, paling berharga, paling mahal, atau yang paling indah dalam hidup ini. Nah, itu bisa kesempatan punya jabatan, kesempatan punya harta hilang, kesempatan mendapatkan meja basah hilang, kesempatan untuk dihormati, untuk dimuliakan juga hilang sama sekali, dan lain-lain. Oh, ada banyak di mana kita bisa kehilangan nyawa. Jika karena Yesus kamu dikucilkan, disingkirkan, diturunkan martabat atau derajatmu, nah kamu disepelekan, nah itulah salibmu. Yesus melihatmu. Yesus tidak membiarkanmu sendirian dalam saat itu dan akan menyelamatkanmu. Percayalah, akan menyelamatkanmu dengan berbagai-bagai cara yang kita tidak mengerti bagaimana cara Yesus menyelamatkan kita. Tetaplah kuat dalam penderitaan serta salib yang harus kita pikul itu, meskipun itu berat sekali. Ingat seruan dan pesan topik minggu ke-16 sesudah Trinitatis 15 September 2024 ini, Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Aideng gado uhum di Jehovah Tuho. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Panggilan ketiga, mari kita mengikut Yesus. Saudara, inilah panggilan ketiga dari Yesus dalam khotbah ini, yakni mengikut Yesus. Biasanya kalau kita mengikut seseorang atau sesuatu, maka kita harus mengutamakan orang yang kita ikut itu. Kemanapun kita dibawa, kita harus siap mengikutnya dengan keyakinan bahwa dia akan membawa kita kepada yang terbaik. Dan setiap orang yang mengikut pemimpinnya, dia harus mengutamakan keinginan, kehendak, dan kemauan si pemimpin itu. Nah, demikianlah ketika kita sudah ambil keputusan mengikut Yesus, maka kita percaya kita akan dituntunnya kepada suasana yang terbaik, suasana yang pasti terbaik. Dan kita harus mau menempatkan kepentingan atau kehendak pemimpin itu yang harus kita utamakan dan prioritaskan dalam hidup kita. Dan dengan demikian kita tidak lagi mengikut kehendak kita, keinginan, dan seluruh hawa nafsu sendiri, tetapi melakukan segala kehendak Tuhan agar hidup kita berkenan di hadapan Allah, di hadapan Yesus Kristus. Dengan mengikut Yesus, maka kita berusaha mengikuti segala jalannya, cara hidupnya, mentaati perintahnya, melakukan titahnya sebagai tugas dan tanggung jawab kita. Nah, kita tidak akan malu menyatakan otoritas Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Kita harus berani menyaksikan, menyatakan kebenaran sekalipun sukar. Dan siap berkorban bagi Tuhan Yesus ketika kita diminta harus berkorban karena kita menyuarakan kebenaran itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk mampu melaksanakan ketiga-tiga panggilan Yesus yang sungguh-sungguh berat,
sungguh-sungguh sulit, sungguh-sungguh riskan itu, maka dalam hidup setiap pengikut Kristus harus mengalami perubahan hidup dan pembaharuan pola pikir yang memprioritaskan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mau berubah. Kita harus melakukan pembaharuan dalam pola pikir kita. Dan sekali lagi, saya harus ulangi kembali statement saya tadi bahwa sebagai pengikut Yesus atau sebagai seorang murid yang setia, maka kita harus bersemangat mengatakan ya untuk mendahulukan kehendak Allah, tetapi berani sebaliknya berkata tidak terhadap dosa dan segala kehendak atau kesenangan yang bertentangan dengan kehendak Allah itu. Ingatlah Bapak Ibu, bahwa Tuhan telah berbuat baik kepadamu, kepada saya, kepada kita semua. Aiding gado uhum ni Jehovah Tuho Tuhita sudi, sebagaimana seruan dan pesan topik minggu ke-16 sesudah Trinitatis 15 September 2024. Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah pertanggungan minggu ke-16 sesudah Trinitatis 15 September 2024. Dari Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27 ini, agar semakin banyak orang yang semakin percaya bahwa Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Aiding gado uhum ni Jehovah Tuho, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan Saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggungan minggu ke-16 sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya menjadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang baik, yang benar, sebagai seorang pengikut Kristus yang setia dalam iman, tidak tergoda atas dunia, atas suara-suara hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan dunia. Tuhan memanggil kami supaya kami dapat menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Ini hal-hal yang sangat-sangat berat, tetapi ketika Tuhan menguatkan kami akan mampu melakukannya. Tolong kami, kuatkan kami, supaya kami bisa melaksanakan ketiga-tiga panggilan ini Tuhan dalam segala kondisi dan situasi. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah berikutnya, dan semua ini untuk kebesaran kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.